03040072. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang ekonomi politik pariwisata di Nusa Tenggara Timur. Pariwisata saat ini menjadi salah satu sektor yang sangat penting dalam pembangunan daerah. Tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, pariwisata juga berkaitan dengan kebijakan pemerintah, investasi, pembangunan, serta kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pariwisata tidak bisa dilihat hanya sebagai kegiatan wisata semata, tetapi juga sebagai bagian dari kajian ekonomi politik. NTT merupakan salah satu provinsi yang memiliki potensi wisata yang sangat besar. Keindahan alam, budaya yang beragam, serta kekayaan tradisi menjadikan NTT sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Indonesia. Namun, di balik perkembangan tersebut, terdapat berbagai kepentingan politik dan ekonomi yang mempengaruhi bagaimana sektor pariwisata dikelola dan dikembangkan. Sebelum lanjut, saya ingin membahas lebih jauh memahami apa yang dimaksud dengan ekonomi politik pariwisata. Secara sederhana, ekonomi politik adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara kekuasaan politik dan kegiatan ekonomi. Dalam konteks pariwisata, ekonomi politik membahas bagaimana pemerintah, investor, masyarakat, dan berbagai pihak lainnya yang saling berinteraksi dalam mengelola sektor pariwisata. Misalnya, pemerintah menentukan kebijakan pembangunan destinasi wisata, menyediakan anggaran, membangun jalan, pelabuhan, dan bandara. Sementara itu, investor menanamkan modal untuk membangun hotel, restoran, atau fasilitas wisata lainnya. Di sisi lain, masyarakat lokal menjadi pelaku utama yang menyediakan jasa produk dan tenaga kerja. Dengan kata lain, ekonomi politik pariwisata melihat bagaimana keputusan politik dapat mempengaruhi perkembangan ekonomi melalui sektor pariwisata. NTT dikenal sebagai salah satu daerah yang memiliki destinasi wisata terbaik di Indonesia. Beberapa destinasi wisata yang terkenal di NTT antara lain Taman Nasional Komodo, Pulau Padar, Danau Nihiwatu, dan Kampung Adat Bena. Keunikan NTT tidak hanya terletak pada keindahan alamnya, tetapi juga pada keberagaman budaya dan tradisi masyarakatnya. Hal ini menjadikan NTT memiliki daya tarik yang kuat bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Peran pemerintah dalam pengembangan pariwisata. Dalam ekonomi politik pariwisata, pemerintah memiliki peran yang sangat penting. Pemerintah daerah maupun pemerintah pusat bertanggung jawab untuk merencanakan dan mengembangkan sektor pariwisata melalui berbagai kebijakan. Beberapa bentuk peran pemerintah antara lain. Yang pertama, pembangunan infrastruktur. Agar wisatawan dapat mengunjungi suatu daerah dengan mudah, pemerintah membangun yang pertama jalan raya, bandara, pelabuhan, dan jaringan listrik, serta sarana telekomunikasi. Contoh pembangunan dan pengembangan fasilitas transportasi menuju kawasan wisata di Labuan Bajo. Yang kedua, penyediaan anggaran. Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk promosi wisata, pembangunan fasilitas umum, pelatihan masyarakat, dan pengembangan destinasi wisata. Yang ketiga, menyusun kebijakan. Pemerintah juga membuat aturan untuk melindungi lingkungan, mengatur investasi, dan menjamin keamanan wisatawan. Selanjutnya, peran investor dalam pariwisata. Selain pemerintah, investor juga memiliki peran penting dalam perkembangan pariwisata. Investor dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, yang menanamkan modal untuk membangun hotel, resort, restoran, tempat hiburan, dan transportasi wisata. Kehadiran investor dapat membantu mempercepat pembangunan ekonomi karena membuka lapangan kerja dan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Namun, investasi juga harus diawasi agar manfaatnya tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu saja. Selanjutnya, saya ingin membahas tentang peran masyarakat lokal.
Masyarakat lokal merupakan pihak yang paling dekat dengan sektor pariwisata. Mereka dapat memperoleh manfaat melalui membuka usaha kuliner, menjual kerajinan tangan, menjadi pemandu wisata, menyediakan penginapan, dan juga menyewakan transportasi. Pariwisata yang baik adalah pariwisata yang melibatkan masyarakat secara aktif. Jika masyarakat hanya menjadi penonton sementara, keuntungan dinikmati oleh pihak luar, maka tujuan pembangunan pariwisata belum tercapai secara maksimal. Selanjutnya, dampak positif pariwisata bagi Nusa Tenggara Timur. Di sini, yang pertama, meningkatkan pendapatan masyarakat. Kedatangan wisatawan menciptakan peluang usaha baru sehingga masyarakat dapat memperoleh penghasilan tambahan. Yang kedua, membuka lapangan kerja. Pariwisata juga membutuhkan tenaga kerja berbagai bidang seperti perhotelan, transportasi, kuliner, pemandu wisata, dan juga industri kreatif. Yang ketiga, meningkatkan pendapatan daerah. Pemerintah daerah memperoleh pendapatan dari pajak dan retribusi yang kemudian dapat digunakan untuk pembangunan daerah. Yang keempat, memperkenalkan budaya daerah. Pariwisata membantu memperkenalkan budaya NTT kepada masyarakat nasional maupun internasional. Dan saya ingin membahas dampak negatif pariwisata. Meskipun memberikan banyak manfaat, pariwisata juga memiliki dampak negatif. Yang pertama, ketimpangan ekonomi. Tidak semua masyarakat memperoleh manfaat yang sama. Kadang-kadang keuntungan lebih banyak dinikmati oleh pemilik modal besar dibandingkan masyarakat lokal. Yang kedua, kenaikan harga tanah. Perkembangan kawasan wisata dapat menyebabkan harga tanah meningkat sehingga masyarakat lokal kesulitan membeli atau mempertahankan lahannya. Yang ketiga, kerusakan lingkungan. Jumlah wisatawan yang terlalu banyak dapat menyebabkan sampah meningkat, kerusakan ekosistem, pencemaran lingkungan. Yang keempat, pergeseran budaya. Masuknya budaya luar dapat mempengaruhi nilai-nilai budaya lokal jika tidak dikelola dengan baik. Selanjutnya, tantangan pengembangan pariwisata di Nusa Tenggara Timur. Ada beberapa tantangan yang masih dihadapi, yaitu infrastruktur yang belum merata, masih banyak destinasi wisata yang sulit dijangkau karena kondisi jalan dan transportasi yang terbatas, kualitas sumber daya manusia, dan masih diperlukan peningkatan kemampuan masyarakat dalam bidang bahasa asing, pelayanan wisata, dan manajemen usaha. Selanjutnya, keterbatasan promosi. Karena keterbatasan promosi, beberapa destinasi wisata potensial belum dikenal luas oleh wisatawan. Kelestarian lingkungan. Pengembangan wisata harus tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan agar dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Selanjutnya, solusi upaya pengembangan. Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, beberapa langkah yang dapat dilakukan adalah: yang pertama, meningkatkan keterlibatan masyarakat. Yang kedua, masyarakat harus menjadi pelaku utama dalam pengelolaan wisata. Dan yang terakhir, pengembangan pariwisata keberlanjutan. Kesimpulannya yaitu, ekonomi politik pariwisata di Nusa Tenggara Timur menunjukkan bahwa perkembangan sektor pariwisata tidak hanya dipengaruhi oleh keindahan alam, tetapi juga oleh kebijakan pemerintah, investasi, dan partisipasi masyarakat. Pariwisata dapat menjadi motor penggerak pembangun ekonomi daerah karena mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperkenalkan budaya NTT ke dunia internasional. Namun, pengembangannya juga harus memperhatikan pemerataan manfaat, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat lokal. Dengan kerjasama antara pemerintah, investor, dan masyarakat, sektor pariwisata di NTT dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi seluruh masyarakat.